Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Arkas Channel semua. Salam sehat dan semoga senantiasa dalam keadaan baik ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa informasi penting ya terkait permasalahan-permasalahan sebagian KPM ya, khususnya untuk KPM PKH, baik yang pencairannya ini melalui KKS maupun melalui PT Pos yang tidak muncul di final closing ya di tahap 1 ini, dan kemungkinan besar tidak akan cair di tahap 1 untuk tahun 2025 ini. Ini terjadi di wilayah dampingan kami ya, karena ada beberapa KPM yang tidak ada namanya di menu final closing. Lalu bagaimana solusi dan permasalahannya ini secara detail ya, dan bagaimana tindak lanjut kita ke depannya ketika terjadi KPM yang seperti ini. Jadi simak terus informasi yang saya bagikan ya, agar bisa dipahami dan dimengerti secara keseluruhan. Dan juga bisa menjadi acuan atau gambaran bagi KPM ya, ketika dana PKH-nya ini tidak cair, baik di tahap 1 ini ataupun di tahap berikutnya. Bagi sahabat Arkas Channel yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, agar informasi yang saya bagikan ini bisa diterima dan bermanfaat juga bagi sahabat Arkas Channel yang lain. Dan jika informasi yang saya bagikan ini tidak penting, silakan untuk di skip videonya ya. Baik, langsung saja kita ke informasi selengkapnya ya. Sebelum ke permasalahan secara detailnya, ini saya tampilkan dulu data permasalahannya di aplikasi 6NG ya, yang sudah saya cek tadi. Baik, ini untuk KPM yang pertama ya, kita cek detail permasalahannya. Kita masukkan kode angkanya. Nah, ini ya. Jadi keterangan tampilannya ini non-DTKS tidak padan Dukcapil. Kita lihat detailnya. Apakah seluruh atau cuma yang bersangkutan? Oke, atas nama yang bersangkutan ya, yang pengurus ini. Oke ya, jadi ini untuk KPM yang pertama. Ada 3 KPM yang saya akan bahas ya di sini. Jadi untuk KPM yang pertama tadi, ini nicknya tidak padan capil ya. Jadi di data 6NG tadi ya, hanya satu anggota keluarga yang nicknya tidak padan capil, yaitu pengurus PKH-nya. Nah, kenapa terjadi seperti ini ya? Saya melakukan cross check dengan KPM tersebut ya, langsung ke yang bersangkutan, dan setelah saya tanya ternyata yang bersangkutan ini mengupdate ya, mengupdate kakaknya dari yang dari yang tanda tangan ya kakak lama menjadi kakak yang terbaru menggunakan barcode ya. Tetapi setelah dicek secara detail di anggota ART-nya ya, dan juga di KTP-nya, ternyata terjadi perbedaan nick ya. Nick lama dengan yang baru ini berbeda pada satu angka saja di tahun kelahiran ya. Di KTP yang lama, nick yang lama itu tahunnya ini 78, tetapi di yang baru ini ya tertulis 76, sehingga menyebabkan ini tidak valid ya. Makanya di dalam satu kakak itu yang terdeteksi 76 atas nama pengurus tadi, ketika dipadankan dengan capil maka dia tidak valid ya. Otomatis dana bansosnya ini tidak akan masuk di tahap 1 ini. Lalu bagaimana solusinya? Jadi solusinya ini perbaiki lagi data nicknya ini di capil ya. Jadi KPM ini baru saja sebenarnya mengupdate KK dan KTP-nya ya, hanya mengubah kode barcode ya. Jadi dilakukan di pertengahan Januari kemarin ya, sekitar tanggal 12 Januari ya. KPM ini mengupdate untuk perubahan kakak lama ke kakak baru ya. Ini terjadi berarti sebelum final closing dilakukan oleh Kementerian Sosial ya. Dan setelah dilakukan final closing, akhirnya ya, karena terjadi perbedaan data tadi ya, kesalahan data tadi, maka di aplikasi 6NG tadi ini menampilkan datanya tidak valid ya, tidak padan capil ya. Jadi itu untuk KPM yang pertama. Jadi solusinya silakan perbaiki kembali ya untuk KPM ini di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki nicknya. Dan nanti setelah diperbaiki kita akan update lagi di data 6NG-nya. Mudah-mudahan di tahap berikutnya
setelah diperbaiki ini ya, tahap kedua atau tahap ketiga nanti, ini datanya sudah masuk kembali di menu final closing ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya, ini KPM-nya saya tampilkan. Kita masukkan kode angka. Oke, nah ini ya, tampilan awalnya ini non-DTKS, keluarga terdaftar sebagai pemilik usaha ya. Kita lihat detailnya. Oke, ini ya. Atas nama suaminya, kepala keluarganya ya. Ini yang sebagai terdaftar pemilik usaha. Keterangannya ini merah. Oke, untuk yang KPM kedua ini ya, permasalahannya berbeda dengan KPM yang pertama tadi ya. Terdeteksi memiliki usaha ya. Jadi di detailnya tadi ini satu kakak itu hanya kepala keluarga, ini merah ya. Terdeteksi memiliki usaha ya. Nah, setelah saya cross check lapangan langsung ya, ternyata KPM ini memang masih layak ya. Dan keterangan yang tadi ini memiliki usaha, ini sebenarnya tidak ada. Tetapi berdasarkan informasi yang saya dapat dari KPM yang bersangkutan ya, memang pada zaman dulu ya, ketika dia sebelum menerima PKH, ini pernah mengajukan NIB, nomor induk berusaha di kementerian atau lembaga ya. Jadi NIB-nya ini terbit dan dia menjalankan usaha bersama keluarganya lebih kurang selama 6 tahun ya. Nah, setelah 6 tahun itu ya, akhirnya karena memang tidak jalan lagi, usahanya ini bangkrut ya. Dan tahun 2016 kemarin itu mereka tutup dan mereka pindah ke wilayah kami dan mengurus administrasi tempat tinggal kakak yang terbaru di wilayah kami. Kondisinya ini masih mengontrak ya dan layak untuk mendapatkan bantuan PKH. Nah, sampai saat ini ternyata ada kemungkinan NIB-nya ini masih aktif ya, nomor induk berusahanya ini masih aktif, sehingga terdeteksi di aplikasi 6NG KPM ini memiliki usaha ya. Lalu bagaimana untuk solusinya ya? Jadi KPM ini ya harus mencabut NIB-nya di kementerian atau lembaga yang mengeluarkan NIB tersebut ya. Baru nanti kemungkinan ya, kalau seandainya sudah tercabut ya, kemungkinan bisa diusulkan kembali untuk mendapatkan bansos ya. Karena memang KPM yang nomor 2 ini masih layak ya setelah dicek lapangan ya. Hanya saja ini data yang lama ya, baru terdeteksi saat ini karena aplikasi ini sudah, aplikasi 6NG ya, sudah terintegrasi dengan kementerian lembaga lain sehingga terbaca data lamanya ya, yang dianggap masih aktif ya, padahal tidak lagi. Jadi itu ya untuk KPM yang kedua ini, segera mencabut ya NIB-nya agar bisa diusulkan kembali untuk mendapatkan PKH atau sembako ya. Kemudian yang ketiga ya, kondisi KPM ketiga ini kita lihat dulu di data aplikasi 6NG. Baik, kita lihat untuk KPM yang ketiga ya. Nah, yang ini untuk tampilan permasalahan KPM yang ketiga, ini non-DTKS, keluarga dengan daya PLN lebih dari atau sama dengan 2.200 ya. Oke ya, jadi permasalahan KPM yang ketiga ini, tampilan permasalahannya di 6NG tadi itu PLN-nya di atas 2.200, artinya rekening listriknya ini di atas 2.200 ya. Dan saya melakukan konfirmasi kepada KPM yang bersangkutan, karena memang selama ini ya, dari home visit yang saya lakukan ini, yang bersangkutan ini mengontrak ya, tidak mungkin data PLN-nya ini di atas 2.200. Dan hasil konfirmasi yang bersangkutan dan juga suaminya, ini untuk PLN-nya juga atas nama orang lain. Wattnya lebih kurang 900 ya. Saya tanyakan kepada KPM ini dan juga suaminya, apakah pernah mengurus ya untuk mengajukan listrik 2.200 ya. Kata yang bersangkutan ini juga tidak pernah ya. Nah, artinya KPM yang bersangkutan ini harus mencabut atau mengurus datanya ini di PLN ya, untuk mengubah data yang terdeteksi di 6NG ini dari 2.200 sesuai dengan yang di lapangan ya. Ada kemungkinan ya data ibu KPM ini disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya, untuk mengajukan
PLN di atas 2200 ini. Karena berdasarkan pengakuan yang bersangkutan, ini tidak pernah mengajukan listrik di atas 2200 ya. Jadi ini ya 3 permasalahan yang saat ini di tahap 1 ini terjadi di wilayah dampingan kami, yang memang kategori 3 KPM ini masih layak untuk mendapatkan bansos PKH. Jadi untuk mengetahui ketiga permasalahan ini hanya bisa dicek di detail 6NG ya. Jadi akan tampil permasalahannya apa. Nanti ada keterangan di bawah itu. Dan yang mengakses itu hanya yang bisa itu pendamping ataupun operator ataupun supervisor ya. Jadi kalau dicek bansos itu tidak muncul. Jadi bagi para KPM yang mungkin ya terjadi permasalahan seperti ini ya, ataupun tidak cair di tahap 1, silakan coba bertanya kepada pendampingnya kenapa tidak cair atau tidak masuk di tahap 1 ini. Dengan catatan memang masih layak. Kalau tidak layak lagi ya tidak ada permasalahan ya. Memang sudah tidak layakkan karena dianggap mampu ya. Jadi yang jadi permasalahan ini KPM ini masih layak, tetapi ada permasalahan di data detail 6NG-nya dan harus diperbaiki agar tahap berikutnya ini bisa masuk bansos PKH-nya. Mungkin ini saja informasi yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan menjadi gambaran bagi sahabat Arkas Channel semua, dan bisa menjadi pelajaran juga bagi para KPM ya ketika terjadi permasalahan seperti ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.